menantikan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Maka marilah kita bersuka cita. This is the day that the Lord has made. Amen. And we will be glad. Amen. Because of Him. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami datang meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami tahu bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kekuatan kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk berdiri, memuji dan menyembah Engkau. But because we know, because of your grace, karena kasih karunia-Mu yang bekerja dalam hidup kami, sehingga itu yang melayakkan kami. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mau menaikkan syukur kami mau memuji Engkau, mau membesarkan nama Engkau, karena Engkau baik bagi kami, karena Engkau besar Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi namanya. Kebutuhan bagi saudara dan saya, dan Dia mencari damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yeah. He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into goes running. He goes by the name of, say, Jehovah, Jehovah. Say, call the name. Call the name. Call the name. Call the name. Say, Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. All our praise. Berdiam seluruh kepenuhan Allah. Oleh karena kuasa kematian dan kebangkitannya, saudara mengalami kemenangan. Amin. His name Jehovah Nisi, who's fight for our battles. Dia Allah yang memenuhi setiap kebutuhan saudara dan saya.
cukup. Amen. Oleh karena bilur-bilurnya, dia menyembuhkan saudara dan saya. Dan dia menjadi damai sejahtera bagi saudara. Jehovah Nissi fight your battle. Hey. Jehovah Nissi fight your battle. Hey. Jehovah Nissi fight your battle. Hey. Hey. Jehovah Nissi fight your battle. Come on, sing like this. Say. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh meet your need. Hey. Hey. Jehovah Rapha heal your body. Hey. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi fight your battle. Hey. Jehovah Jireh meet your need. Jehovah Rapha heal your body. Oh, Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah. Jehovah Jireh meet your need. Oh yeah. Jehovah Shalom be your peace. Call the name. Call the name. Up. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. All our praise belongs to Him. Jehovah Nissi fight your battle. Hey, hey. Jehovah Jireh meet your need. Oh, Jehovah Rapha heal your body. Hey, Jehovah Shalom. Jehovah Nissi. Hey, Nissi fight your battle. Jehovah Jireh. Jireh meet your need. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Jireh. He will meet your need. He will meet your need. Say Jehovah Rapha. Rapha heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom be your 1, 2, 3, Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh meet your need. Jehovah Rapha. Rapha heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi fight your battle. Say. Jehovah Jehovah Jireh meet your need. Oh, Jehovah Rapha. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom be your Come on, peace. sing and say Jehovah Nissi. Hey. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Nissi. Jehovah Jireh meet your need. Come on, declare. Mari deklarasikan. Jehovah Rapha heal your body. Oh, Jehovah Shalom. Jehovah Come Shalom on, be sing it your out. Say peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi fight your battle. Oh, Jehovah. Jehovah Jireh meet your need. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom be One your more time, say peace. Jehovah Nissi. Jehovah Jehovah Nissi. Nissi fight your battle. Mari angkat tangan kita dan datang kepada Dia. Jehovah Jireh meet your need. He will meet your need. Jehovah Rapha heal your body. Engkau yang sakit pagi hari ini, biar Dia menyembuhkan engkau. Jehovah Shalom. Call His name, call His name. Say Jehovah Nissi. Jehovah Nissi fight your battle. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh meet your need.
kami mengucap syukur kepada Engkau. Sungguh Engkau adalah Allah yang besar bagi kami. Namamu adalah menara yang kuat. Kesanalah kami akan berlari dan kami menemukan pertolongan. Terima kasih karena Engkau menjadi tempat perlindungan bagi kami. Terima kasih Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus bagi kami, supaya kami mengalami kecukupan di dalam segala sesuatunya. Oleh karena kuasa kematiannya di atas kayu salib dan karena kuasa kebangkitannya, kami beroleh kemenangan. Kami menerima hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari angkat tangan kita dan kita sembah Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia
hanya Engkau yang layak Tuhan menerima semua kemuliaan dan kehormatan dari seluruh apa yang kami lakukan. It's not because of us, Lord. Unto the Lord, thank you, Jesus. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita pagi hari ini. Mari kita ambil waktu untuk memberikan semua kemuliaan, kehormatan hanya bagi Dia, Yesus Kristus, yang telah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita, yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Segala sesuatu yang kita punya hari ini, segala pencapaian yang kita dapat, itu tidak dapat menyamai dan melampaui akan anugerahnya yang bekerja dalam setiap hidup kita. Mari kita berikan kehormatan, kemuliaan bagi namanya pagi hari ini. Lord, just lift up your hands and sing it out for Him. Mari nyanyikan, nyanyikan, nyanyian syukur bagi Dia. And all the glory, all the glory, all the honor is for your name, Jesus. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi namamu. Semua keberhasilan kita, apapun itu,
Katakan, Kau Allahku. Maka jiwaku katakan sungguh besar, sungguh Kau Allahku. Sekali lagi, dan mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Katakan, sungguh besar Kau Allahku. Oh yes Lord. Oh, Kau besar, Kau dahsyat, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Oh, kami puji, kami tinggikan, kami masyurkan nama Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 28 ayat 7 katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Haleluya. Berapa dari saudara di tempat ini yang pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Angkat tangan saudara. Amin. Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menolong kita. Oh yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah melepaskan kami, meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau telah membuktikan segala kebaikan Kau. Bahkan Kau rela mati di atas kayu bagi kami. Menggantikan kami Tuhan. Kami yang dulu terhilang, tersesat. Kami yang buta, yang telanjang, yang terpenjara, yang terkutuk Tuhan. Tapi Engkau ubahkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang merdeka. Menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan kami terus merasakan pertolongan Kau. Kau Allah telah menjadi Yehova Nisi, panji-panji kemenangan bagi kami. Kau Allah telah menjadi Yehova Jireh, Allah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Kau Allah yang telah menjadi Yehova Shalom, Allah sumber damai sejahtera bagi kami. Kau Allah telah menjadi Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Oh, kami terus melihat kebaikan, kami terus melihat pertolongan Kau dalam kehidupan kami. Karena itu kami katakan Kau layak untuk kami terus naikkan pujian syukur. Kami terus agungkan nama Engkau yang besar, yang dahsyat dan ajaib itu Tuhan. Kami katakan biar umat yang mengenal Allahnya akan terus memuji-muji nama Engkau, akan terus mengagungkan nama Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas pujian dan pengagungan umat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami katakan Tuhan, biar roh kami terus dibaharui dari hari ke hari. Kami terus katakan Tuhan, kelepasan demi kelepasan terus terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan terus terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan terus dinyatakan bagi jemaat Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk kids, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mereka adalah generasi penerus yang akan mengambil tongkat estafet Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin kota dan provinsi ini, memimpin jemaat Every Nation Manado. Kami berdoa Tuhan, roh Allah ada pada mereka, roh Allah mengurapi mereka. Kami katakan Tuhan, mereka sejak mereka masih muda Tuhan, ada roh yang taat, ada roh yang takut akan Kau, roh yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa setiap benih-benih ilahi ditaburkan dalam tanah hati yang subur dalam hati mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi generasi anak panah yang akan Kau pakai untuk membawa tujuan-tujuan ilahi di bangsa ini, di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami memberkati mereka dalam proses belajar sebentar. Tuhan, ada roh ketaatan, ada roh yang mau belajar Tuhan. Dan damai sejahtera menyertai mereka. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. 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 Kita lihat anak-anak kita semakin bertumbuh dan mereka terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri dan sambut saudara-saudara kita. Cari 5 orang, katakan sesuatu yang membangun buat dia. Amin. Dan saudara yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah minggu Jemaat Every Nation Manado, kami menyambut saudara dengan sukacita. Kami katakan saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi saudara adalah keluarga dalam Tuhan. Tidak kebetulan saudara di tempat ini, tapi kami percaya ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Dan dari tempat ini, tak henti-hentinya kami menyampaikan untuk apa gereja ini ada, untuk apa gereja Every Nation di seluruh dunia ada. Yaitu untuk kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan untuk menopang mission statement ini, jemaat ini mempunyai 5 nilai inti atau core value. Yang pertama, the lordship atau ketuhanan kepada Yesus Kristus. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Yang kelima, family atau keluarga. Ini yang menjadi misi dan nilai inti jemaat ini. Dan mari kita sama-sama menghidupi misi dan nilai-nilai inti dalam kehidupan kita dimanapun kita ada. Dan baik, kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberi persembahan dan perpuluhan saudara lewat secara tunai lewat amplop-amplop yang telah tersedia, maupun saudara bisa memberi non tunai dengan mentransfer persembahan saudara di nomor rekening gereja. Dan sebelum memberi ayat firman Tuhan, saya ambil di Meleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu memberi kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan, memperoleh berkat. Karena itu kami sadar bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Engkau. Dan kami mau kembalikan apa yang ada pada kami, sebagian yang ada pada kami Tuhan, untuk di rumah Engkau Tuhan, untuk penyediaan makanan di rumah Engkau, untuk pelayanan Engkau, agar pelayanan Engkau semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga nama Engkau akan terus dipermuliakan. Berkati setiap persembahan-persembahan kami Tuhan, Engkau yang melipat gandakan menurut kehendak Engkau Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis, setiap studi kami Tuhan. Kami percaya pintu-pintu terbuka dan berkat-berkat Engkau dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus.
Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan memberi, dan sambil memberi ada beberapa penyampaian. Yang pertama, life group. Life group adalah komunitas kecil di mana kita bisa bertumbuh bersama. Kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kita saling mendorong, saling mendoakan, membagi kasih. Karena tidak ada yang superman rohani. Kita butuh orang lain untuk saling menguatkan dan membangun. Amin. Dan itu kami mendorong saudara untuk terlibat dalam life group ini. Saudara yang belum terlibat dalam life group, saudara bisa menghubungi Pak Calvin sebagai koordinator life group, dan juga ada staf-staf gereja yang saudara bisa hubungi. Yang kedua, pertemuan doa mingguan. Kami mengajak setiap saudara untuk berdoa bersama dalam pertemuan mingguan secara online. Pertemuan doa secara online melalui aplikasi Zoom. Jadi minggu pertama di tiap bulan itu ada pertemuan doa secara onsite di tempat ini, dan minggu kedua sampai keempat itu ada pertemuan doa secara online melalui aplikasi Zoom. Dan kami sangat mengharapkan, kami mendorong saudara untuk bisa terlibat dalam pertemuan doa secara onsite maupun secara online. Karena kita tahu firman Tuhan katakan 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000 dan seterusnya. Artinya semakin banyak kita berdoa, power, urapan dan kuasanya akan semakin besar. Amin. Doa orang benar akan besar kuasanya. Baik saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara kita, Mr. Berce Marlon Mantiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you. Terima kasih, Pak Niko. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa harus kuat dong. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. That's great. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita semua bisa berkumpul di tempat ini, itu semua karena Tuhan, amin. Karena Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa tinggal di dalam tubuh orang-orang biasa. Amin. Kita semua orang biasa, tapi Tuhan kita luar biasa. Saya bersyukur pagi hari ini bisa diberikan kesempatan. Terima kasih Pastor Leopold, Bu Lenda, teman-teman leaders, Pastor Rivo, Pak Niko, Pak Calvin, buat kesempatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Dan minggu ini, mulai dari minggu lalu kita telah sama-sama memulai satu seri khotbah yang baru, yaitu All and Nothing. Katakan all and nothing. Kenapa harus all and nothing? Saudara, saya yakin kita semua yang di sini orang Kristen, amin. Betul, mau yakin dulu, kita semua orang Kristen di tempat ini. Kita melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, datang ke gereja pagi hari. Betul. Apakah itu baik, datang ke gereja? Baca firman Tuhan? Good. Berbagi dengan orang lain? It's good. Kita melakukan banyak rutinitas rohani. Melakukan kebaikan, berbagi dari apa yang kita miliki, berkat yang kita miliki bagi orang lain. Tetapi hal yang paling penting yang harus kita ingat selalu, apakah motivasi di balik semua itu? Apakah kita datang ke gereja karena hanya sekedar rutinitas, atau karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau karena kita sungguh bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Apakah kita hadir di pertemuan live group? Good. Hadir di pertemuan doa, onsite maupun online. It's good.
Tetapi apakah itu lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita berbagi dengan orang lain, berbagi berkat dari apa yang kita miliki, uang yang mungkin kita miliki, kita bisa berbagi dengan orang lain, itu good. Tetapi apakah yang kita lakukan itu lahir dari hati yang sungguh bersyukur dari Tuhan yang adalah Jehovah Jireh yang memenuhi kebutuhan kita? Ingat saudara, ketika itu didasari bukan karena hati yang mengasihi Tuhan, ada yang salah dalam hidup kita. Melakukan perbuatan baik, it's good. Tetapi yang terpenting adalah motivasi. Motivasi di balik kita membaca firman Tuhan. Bukan karena didorong, bukan karena saya rasa bagaimana begitu, ada kita mungkin rasa dituduh Tuhan, kamu tidak baca kitab hari ini, kamu berdosa. Apakah Tuhan kita seperti itu? Tidak. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang tidak pernah menuduh kita. Karena menuduh adalah pekerjaan dari setan. Amin. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih, penuh dengan kemurahan. Dia tidak pernah menuduh kita walaupun mungkin kita tidak baca kitab pagi hari. Tetapi penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Dari situlah kita bertumbuh. Kita membaca firman Tuhan karena kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Amin. Bukan karena Pak Opol suruh kita harus baca firman Tuhan, baca Alkitab tiap hari. That's wrong. The wrong motivation, motivasi yang salah. Ketika kita melakukan setiap aktivitas rohani, perbuatan baik, dengan motivasi supaya saya jadi lebih benar. Amin. Berapa banyak dari kita yang mungkin melakukan itu supaya kita rasa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Supaya keselamatan kita mungkin makin lebih sempurna. No. Keselamatan yang kita miliki tidak perlu disempurnakan karena Kristus telah membayarnya di atas kayu salib. Tidak ada yang perlu kita tambahkan dan kita kurangi. Kristus di atas segala-galanya. Tidak lebih, tidak kurang. That's all and nothing. Dan kita belajar bersama-sama. Segala yang kita lakukan karena Dia di atas segala-galanya. Dia cukup bagi kita, tidak lebih dan tidak kurang. Kita tidak akan pernah kekurangan satu yang baik di dalam Tuhan. Amin. Dan minggu lalu Pastor Rivo telah membagikan kepada kita more of Christ. Lebih banyak lagi akan Kristus. Kita belajar bersama bahwa di dalam Kristus, lewat doa Paulus yang kita belajar bersama bahwa di dalam Kristus kita dilayakan. Katakan dilayakan. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena Kristus kita dilayakan. Kita disebut anak-anak Allah. Amin. Anak Allah datang ke dunia untuk manusia berdosa. Sehingga manusia berdosa, saya dan saudara layak disebut anak-anak Allah. Yang kedua kita belajar bahwa di dalam Kristus kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan berbuah dalam semua pekerjaan baik. Akan berbuah. Jadi ketika kita berbuah, melakukan setiap pekerjaan baik, perbuatan baik, aktivitas rohani, itu semua karena Kristus. Amin. Yang terakhir, di dalam Kristus kita mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita menghadapi masalah setiap hari. Atau ada di sini yang tidak ada masalah? Ada yang tidak masalah? Tidak tekanan? Tidak mungkin. Segala tekanan, masalah akan berakhir ketika kita kembali kepada Sang Pencipta. Amin. Selama kita masih bernapas, masih hidup, pasti ada tekanan. Minimal kalau tidak masalah ada daya tarik bumi, daya gravitasi. Kita dapat menanggung segala sesuatu. Kita dapat menanggung segala sesuatu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan datang gereja setiap hari Minggu, bukan. Tetapi kita dapat menanggung segala sesuatu oleh karena Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Amin. Mari kita mengucapkan Tuhan kita. Thank you Lord. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hari-hari kita, kita tahu itu semua karena Kristus. Karena jika tidak, itu sama seperti Pak Opol sedang merayakan sesuatu. Contoh merayakan ulang tahun atau merayakan HUT pernikahan.
Dia bersuka cita, jadi beliau mengundang kita semua untuk datang hadir. Datang hadir di Lei Garden semua, kita makan. Babi tore, segala macam hidangan yang telah disediakan oleh beliau. Jadi free, kita makan dari pagi, dari pulang gereja, siang-siang, makan siang, sampai sore-sore. Beliau menyediakan setiap hidangan. Sore-sore minum kopi, pisang goreng, enak sekali. Dan akan menjadi aneh jika setelah selesai kita kembali dari Lei Garden, kita datang ke Pak Opol, terima kasih, so makan kenyang, napa ini, 100.000. Pak Opol, napa ini, 50.000. Jadi aneh kalau Miss Eri datang, Bu Lenda, terima kasih, ini so makan kenyang, napa 50.000 ini. Beliau memberkati kita, karena dia mengasihi kita. Dia tidak menuntut apa-apa dalam hidup kita, amin. Karena dia mengasihi kita sebagai gembala. Kita seolah-olah ingin menambahkan sesuatu dalam kebaikan Pastor Opol. Itu sebenarnya yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Ketika kita melakukan pekerjaan baik, bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi supaya kita kelihatan baik, kita seperti sedang menambahkan sesuatu dari apa yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Amin. Dan saat ini saya akan meneruskan seri khotbah All and Nothing. Dan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 20. Saudara bisa membuka Alkitab saudara atau bisa membuka gawai saudara, saya punya ayatnya di depan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan membacanya bersama-sama. Mulai dari ayat 15. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bisa membaca firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan Engkau tolong kami ketika kami merenungkan bersamakan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang membuka mata hati kami, memberikan kami pencerahan, memberikan kami iluminasi, agar kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Betapa dalam, betapa lebar, betapa luas, betapa tinggi Tuhan. Sehingga ketika kami mengerti akan kebenaran-Mu dan kami hidup di dalamnya, kami menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi oleh para ahli disebut jantung dari Injil. Inti dari Injil yang sesungguhnya terdapat di kitab Kolose tadi pasal 1 ayat 15 sampai 20. Karena di situ kita bisa menemukan siapa Kristus yang sesungguhnya. Kita akan belajar bersama-sama siapa Kristus. Siapa Yesus ya sesungguhnya. Apakah Dia hanya sekedar juru selamat dalam hidup kita atau lebih daripada itu? Yang pertama, ini judul teman-teman yang saya bagikan. Yesus sing ada lawan. Jesus is incomparable. Tidak ada lawan. Kenapa Dia tidak ada lawan? Karena pertama, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Ayat yang 15, Tuhan berkata bahwa Ia
Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara, kita ingat bersama bahwa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi mereka bukan Allah. Hanya ciptaan Allah yang paling mulia. Sama seperti saudara dan saya. Tetapi Kristus berbeda. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ketika kita tidak bisa melihat Allah secara fisik, kita dapat melihat dan menjumpai Allah dalam pribadi Yesus. Apakah saudara bisa melihat Allah? Mungkin bisa, tapi tidak semua. Kemarin kami Victory Weekend, salah satu dari peserta Victory Weekend betul-betul menikmati dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Wow, saya yang baru sudah berpuluh-puluh tahun di gereja ini, belum pernah diberikan kesempatan untuk melihat seperti itu. Tapi mereka salah satu anak diberikan penglihatan seperti itu. Dia bisa melihat Tuhan. Tapi tidak semua kita bisa seperti itu. Amin. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Kita melihatnya dalam pribadi Yesus. iPhone 14 Pro Max. Saudara ingin memiliki ini? Hah? Nggak mau? Kalau gratis? Kalau beli? Mahal, sekitar 20-an juta. Sama seperti beli motor NMAX, motor-motor cc besar, Matic cc besar. Tetapi bagaimana jika saudara dibelikan secara gratis, tapi cuma dummy? Saudara tahu dummy? Dummy handphone itu penampakannya mirip seperti handphone. Berat hampir sama, tetapi tidak berfungsi seperti handphone. Nah, itu biasa dipakai jadi pajangan di muka toko handphone, atau dipakai di film supaya bisa banting-banting. Jadi kalau saudara nonton film ada handphone banting, itu bukan yang benar-benar. Itu dummy. Handphone dummy. Tapi Kristus bukan dummy, saudara. Dia nyata. Kristus itu fakta dan realita bahwa pribadi Allah yang luar biasa menjadi manusia, mati bagi saudara dan saya, dan bangkit supaya kuasanya bisa tinggal dalam hidup saudara dan saya. Itulah Kristus yang kita sembah. Karena dia adalah Tuhan. Dia layak menerima penyembahan kita, dia layak menerima yang terbaik dari kita ini karena dia adalah Tuhan. Ibrani 1 ayat 3 berkata bahwa ia, Kristus, adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Perwujudan Allah ada dalam Kristus. Dan bagian kedua dikatakan bahwa dan segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Wow. Wujud Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu, Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakannya. Yohanes 1 juga berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Kristus tidak hanya ada ketika dia lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. No. Dia ada sejak dari mulanya. Karena Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Kristus adalah Allah. Doktrin kekristenan yang kita percaya, amen. Trinitas. Kalau ada yang mencoba menggoyang doktrin Trinitas itu sesat, saudara. Kita percaya bahwa kita memiliki satu Allah dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus,
Roh Kudus bukan Bapa dan Roh Kudus bukan Yesus. Gampang dimengerti? Susah. Susah. Kenapa susah? Karena dia Allah. Kalau dia bisa dimengerti sepenuhnya oleh kita, maka dia bukan Tuhan. Amin. Kalau otak kita yang kecil ini bisa mengerti akan Tuhan dan segenap keberadaannya, maka dia bukanlah Tuhan. Karena dia dapat mengerti. Sedangkan manusia tidak dapat mengerti. Betul, Bapak-bapak? Kadang-kadang istri saudara tidak bisa dimengerti. Apa ini maksudnya? Manusia. Apalagi Tuhan. Dia tidak akan pernah kita mengerti sepenuhnya. Tetapi dia mengizinkan kita untuk mengenalnya lebih dalam. Lebih dalam lagi. Firman yang telah menjadi manusia diam di dalam kita. Jadi dia bukan replika, bukan dummy. Asli. Jadi saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama seperti saudara percaya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Saudara setuju 1 tambah 1 sama dengan 2? Atau ada yang berbeda di sini? Kalau saudara tidak percaya, saya akan doakan saudara. Supaya saudara percaya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena kita diajarkan seperti itu. Karena itulah kebenarannya. Karena itu adalah ilmu pasti, eksakta, ilmu pasti. Tidak akan pernah berubah. Kalau 6.000 tahun yang lalu 1 tambah 1 sama dengan 2, sekarang tetap sama, 100 tahun dari sekarang tetap sama, tidak akan pernah berubah, tetap sama. Sama seperti Yesus adalah Tuhan. Dan ketika Anda mengajar anak saudara, seperti contoh, Bapak Hasan mengajar Armen. Armen, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Oh enggak, Dedi, 1 tambah 1 sama dengan 3. Saya percaya bahwa Pak Hasan akan mencoba menjelaskan, Armen salah itu 1 tambah 1 dengan 2 karena saudara yakin. Saudara tidak akan menyerah, oke Armen karena kamu percaya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3, oke. You can go to school. Dengan imanmu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Tidak mungkin terjadi, amin? Tidak mungkin, mustahil. Si Pak Hasan bertanya, sekolah di mana anak ini? MCS. Siapa wali kelas ini? Mama sendiri. 1 plus 1 equal 2. Itu pasti, for sure. Sama. Yesus adalah Tuhan. Dia tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Tetap dia adalah Tuhan. Pertanyaannya, apakah hidup kita menceritakan bahwa dia adalah Tuhan? Itu yang menjadi masalahnya sekarang. Amin. Jika Yesus adalah Tuhan, maka dia layak menerima segala yang terbaik dari yang kita miliki. Amin. Waktu kita, uang kita, segala hal yang kita miliki. Keluarga kita adalah milik dia. Saudara, kemarin saya ikut salah satu kelas kepemimpinan. Kami diskusi bersama di ruang diskusi di Zoom. Ada isi dari salah satu pastor di Makassar. Minggu lalu mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Anak mereka yang berusia 6 tahun tidak buang air selama 4 hari. Kalau tidak salah 4 hari. Takut semua, perutnya menjadi besar. Ini pastor, gembala, melayani. Istrinya pun melayani. Ini anak perempuan ini yang paling bungsu, baru cuma dia yang perempuan. Walaupun pastor, gembala, tetap takut juga. Khawatir, oh Tuhan, apa yang terjadi dengan anak ini? Menjadi tidak tenang, kehilangan damai sejahtera. Ditambah lagi, anak ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi pas masuk ke dalam ruang penanganan oleh para dokter dan perawat, orang tua tidak boleh masuk. Hanya anak ini yang boleh masuk, anak perempuan ini. Ibu dan bapaknya takut,
bagaimana ini mau suruh apa ini, dia mengerti bahasa Indonesia, cuma mengerti bahasa Inggris. Lalu dia cuma lihat dari kaca kecil, dokter bilang, tarik nafas. Lepas. Tambah khawatir lagi kan, karena kalau mau disuruh apa tidak bisa mengerti ini, anak kecil ini. Jadi sudah takut, lagi sakit, 4 hari tidak buang air. Sampai satu titik di mana dia menyadari bahwa anak itu adalah milik Tuhan. Tuhan, engkaulah pemilik dari anak ini, engkau yang berdaulat dalam hidupnya. Ketika hal itu terjadi, maka dia ceritakan bahwa ada damai dalam hatinya. Segala ketakutan, segala kekhawatiran hilang. Yang ada hanyalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia berdaulat dalam hidup anak itu. Saya percaya kita pun pasti akan diizinkan Tuhan untuk mengalami hal seperti itu. Istri kita, suami kita, anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, suatu saat akan digoncangkan. Amen. Bukan supaya kita jatuh, tetapi supaya kita naik kelas. Karena itulah Tuhan. Ketika goncangan datang dalam hidup kita, kita merasa seperti, Tuhan, di mana Engkau? Tolong saya Tuhan, kenapa kamu diam? Dan membisu, apakah salah dan dosaku? Kadang kita lupa bahwa kalau ujian, tidak boleh ribut. Kan? Ya, tenang. Huh? Adakah jam ujian di sekolah atau di kampus boleh ribut-ribut? Nah bisa. Pasti kalau di kampus, di keluarga, kamu ribut, keluar. Sampai jumpa tahun depan. Kalau ujian pasti tenang. Kelihatan Tuhan tidak berbicara satu kata apapun. Tetapi bukan berarti dia diam. Dia sedang bekerja. Di belakang layar, come on my son. Ayo kamu bisa. Kamu bisa, tetap percaya, jangan goyah. Percaya bahwa akulah Tuhan, akulah yang memegang kendali. Dia layak menerima segala yang terbaik dari yang kita miliki. Dan jika Yesus adalah Tuhan, maka kita harus hidup baginya. Karena kehidupan tanpa Yesus sama seperti musik tanpa nada. Sama seperti saudara masuk bioskop pas tengah-tengah. Nggak tahu ceritanya bagaimana ini. Awalnya bagaimana, ininya bagaimana, bingung. Kehidupan yang penuh dengan kebingungan ketika kita hidup tanpa Yesus. Ketika Yesus bukan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus hidup baginya. Dalam setiap area kehidupan kita. Amin. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah yang terutama. Katakan yang terutama. Ada lagunya kan? Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. That's true. Yesus adalah yang terutama. Kolose 5, Kolose 1 ayat 15 katakan ya. Di bagian yang terakhir dia katakan, dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia, katakan di dalam dia, segala sesuatu diciptakan, bagian terakhir dikatakan oleh dia dan untuk dia. Jadi segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Jadi BRC Mantiri ini diciptakan di dalam Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Dia yang terutama. Kita semua diciptakan di dalam dia,
oleh Dia, dan untuk Dia. Ketika kita kuliah untuk Dia. Ketika kita bersekolah, kita lakukan yang terbaik untuk Dia. Ketika kita bekerja, mengajar, lakukan usaha untuk Dia. Bukan untuk atasan, bukan untuk dosen, tapi untuk Dia. Karena Dia yang terutama. Saya percaya ketika kita menjalani kehidupan yang menjadikan Dia yang terutama, kita akan menjalani kehidupan yang berbeda. Hal yang berat boleh datang, tapi itu tidak akan menjadi beban yang menindih, membuat kita jatuh. Tapi kita tahu, ketika tekanan datang, masalah datang, kita akan keluar lebih dari pemenang. Dan pada akhirnya, Kristus yang dimuliakan. Di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dia yang terutama. Karena hidup kita menjadi bermakna ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan di dalam Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Hidup kehilangan maknanya ketika Yesus diambil dari kehidupan itu sendiri. Tetapi ketika Yesus ada dalam hidup kita menjadi berarti. Orang lain mungkin bisa melihat itu tidak biasa-biasa. Tetapi saudara akan merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahwa saudara diterima, saudara dikasihi, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Dia tak mengasihi saudara. 7 kali saudara jatuh, Ia akan terus menerima saudara. Sampai kapanpun, selama saudara masih bernapas. Itulah yang membuat hidup kita jadi bermakna. Kita bekerja, I do it, aku melakukan ini untuk Tuhan. Saya mendapatkan nilai yang terbaik karena saya tahu Tuhan dimuliakan ketika saya mendapatkan nilai yang terbaik. Usaha saya maju dan bisa memberkati banyak orang karena saya tahu pada akhirnya Yesus yang dimuliakan. Bukan saya, bukan apa yang saya miliki, bukan apa yang rumah yang saya miliki, bukan kendaraan mobil yang saya miliki, tapi karena Kristus. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Amin. Dia Tuhan. Dia yang terutama. Karena segala hal yang kita miliki di dunia ini adalah milik Dia. Amin. Apapun yang kita miliki. Mulai dari tubuh kita dan segala properti yang kita miliki. Pekerjaan, studi, orang tua, anak, istri, semua Dia yang punya. Dia yang mengatur segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia mengatur segala sesuatu. Pertanyaan sekarang, kalau Tuhan mengatur segala sesuatu, kenapa Rusia dan Ukraina masih perang? Karena masih ada perang. Kenapa masih ada orang jahat? Kenapa kita masih bisa ditipu? Berapa bulan lalu saya ditipu? Scamming. Uang di rekening digital saya habis, tersisa 2.000. Apakah Tuhan tidak ada? Pastor Ricebrook bilang begini, keberadaan kejahatan itu ada, tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada di dunia ini. Tetapi karena Tuhan tidak ada dalam kehidupan manusia, karena hilangnya Tuhan dalam hidup manusia, maka kejahatan itu ada. Adam berdosa karena ia melawan Tuhan, ingin sama seperti Tuhan. Padahal dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dibodohi, ditipu.
terjadilah kejahatan pertama. Kita masih bisa mengalami kesulitan, mungkin bukan karena kesalahan kita. Tapi kita tahu bahwa si jahat masih ada, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. God is still in control. Pengharapan saya, kalau saya kehilangan uang, Tuhan sanggup mengembalikannya. Kalau uang tidak kembali, saya percaya Tuhan ingin saya terus percaya kepadanya. Dan kebaikan dan kebenaran masih ada di dunia ini. Saudara percaya masih ada kebaikan dan kebenaran? Buktinya? Itu saudara. Saudara lah bukti bahwa kebaikan dan kebenaran masih ada. Karena masih ada orang yang hidup mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Kejahatan boleh ada, tapi Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk mengisi dunia ini dengan kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu kita harus pergi dan menjadikan murid. Supaya pribadi yang hilang dalam diri manusia diisi kembali. Amin. Supaya mereka membuka hati dan Tuhan masuk dalam hidup mereka. Kita tidak ada datang dan bawa, Tuhan masuk. Tidak seperti itu, amin. Kita hanya menawarkan, memberitakan yang kebenaran. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sanggup memulihkan engkau, dan ketika orang tersebut menerima Tuhan, maka segala dosa kejahatan yang ada dalam hidupnya dihapuskan, dan pribadi tersebut akan mulai hidup dalam kebenaran tiap hari. Dan dunia ini semakin dipenuhi dengan kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Segala hal yang baik datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Amin. Karena kehidupan tanpa Tuhan tidak akan pernah bisa menghasilkan kebaikan. Yang ada hanyalah kejahatan. Ingat ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka mencoba untuk menutupi tubuh mereka dengan daun-daun. Gatal. Kebodohan. Mereka mencoba melakukan yang baik, tapi yang ada hanya salah. Semakin salah. Sampai Tuhan menyembelih hewan, mengambil kulitnya dan menutupi tubuh mereka yang malu akibat dosa. Yang terakhir, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah yang terutama. Yang terakhir, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Pastor Tim Keller bilang begini, semua agama dan kepercayaan hanya bisa berkata, inilah jalannya. Kalau mau selamat, ini DP jalan. Ikut ini. Tapi hanya Yesus yang bisa berkata, akulah jalan. Semua pemimpin agama di dunia ini bilang, kalau mau selamat, kamu harus begini, begini, begini. Ini DP jalan maksudnya. Jalannya seperti ini. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Hidup seperti ini supaya kami selamat. Tapi Yesus, dia datang ke dunia ini dan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus, tidak yang lain. Ayat 20 dikatakan bahwa, dan oleh dialah, oleh Kristus, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Salib Kristus. Yang mendamaikan saudara dan saya. Kita yang dulu berdosa, kita dulu hilang. Cara berpikir yang jahat yang ada dalam pikiran kita. Tapi oleh karena Kristus, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara familiar dengan lambang ini? Sila keberapa? Ayo.
Lambang sila ke berapa? Kelima? Wah, mesti belajar keempat. Lambang sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh, ada rantai di situ. Tuh, ada rantai yang saling berikatan. Ada yang bulat, ada yang persegi. Yang bulat dan persegi itu seperti laki-laki dan perempuan yang bersinergi. Kita berkaitan satu dengan yang lain. Karena kita manusia diciptakan untuk saling berhubungan. Saling terkonek satu dengan yang lain. Tidak terpisahkan. Sama seperti tadi Pak Niko bilang. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri, kita perlu orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita perlu orang lain. Yang mungkin menjengkelang bagi kita, tapi sebenarnya sedang membuat hati kita menjadi lebih murni lagi, lebih sabar lagi. Amin. Hati kita penuh dengan pengampunan. Tuhan menciptakan manusia untuk terhubung satu dengan yang lain. Sama seperti rantai ini. Kita bersyukur ada Indonesia yang punya lambang seperti ini. Saya percaya ini dari Tuhan. Tapi untuk terhubung satu dengan lain, manusia perlu diperdamaikan dengan Tuhan. Seseorang tidak akan pernah bisa berhubungan dengan benar satu dengan yang lain tanpa dia dipulihkan hubungannya dengan Allah Bapa. Ingat, kita semua berdosa dan hanya oleh Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Saya tidak akan pernah bisa mengasihi istri saya dengan benar kalau saya tidak mengalami kasih Kristus. Omong kosong. Tetapi ketika kita semua terhubung dengan Kristus, berkaitan dengan Kristus, tidak terpisah setiap hari, maka kita bisa mengasihi istri kita, kita bisa mengasihi suami kita, kita bisa mengasihi atasan kita yang mungkin terlalu memaksa kita untuk kerja ekstra. Karena ada kasih Kristus dalam hidup kita. Dan itu terjadi karena Kristus yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kalau tidak ada Kristus, kita tidak akan pernah bisa memiliki kasih. Karena manusia tidak bisa memproduksi kasih. Kita hanya bisa menyalurkan kasih dari Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Bukan kasih dari diri kita, tidak. No. Kita tidak bisa memproduksi kasih. Hanya Tuhan yang bisa memproduksi kasih. Ketika kita terhubung dengan Dia oleh Kristus, maka kasih itu mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Yes. Bukan karena dari hati kita, tapi karena Tuhan yang mengalir melalui hidup kita, hati kita, sehingga orang lain bisa merasakannya. Amin. Salib Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam kasih dengan sesama. Kasih sesama orang percaya dan kasih kepada orang yang terhilang. Orang yang mungkin menjengkelkan yang kita jumpai setiap hari. Mereka perlu kasih Tuhan. Tapi kalau kita tidak terhubung dengan sumber kasih itu, kita tidak bisa mengasihi mereka. Amin. Kita perlu terhubung dengan Tuhan. Jadi kita berhubungan dengan Tuhan karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Amin. Bukan kita berhubungan dengan Tuhan kita saat teduh tiap pagi supaya saya jadi lebih baik. No, it's not like that. That's not the reason. Kita perlu terhubung dengan Tuhan supaya kasih-Nya terus mengalir dalam hidup kita. Dan orang di sekeliling kita bisa merasakannya. Amin. Dan salib Kristus memberikan kita jaminan keselamatan. Keselamatan untuk kekekalan di surga nanti dan keselamatan selama kita hidup di dunia ini. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi kita tahu akhir ceritanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada
pemenang oleh karena Kristus. Kristus di atas segala-galanya. Tidak lebih, tidak kurang. Dia Tuhan, Dia yang terutama, dan Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Keselamatan kita dalam kekekalan, dan keselamatan kita ketika kita hidup dunia ini. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Biar ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah Kristus telah menjadi yang terutama dalam setiap area, setiap waktu, setiap tempat, termasuk saat kita bekerja, saat kita ujian di kampus, saat kita berhubung satu dengan yang lain. Apakah Kristus menjadi Tuhan dan yang terutama? Bagaimana kita mengelola keuangan kita? Apakah Kristus adalah Tuhan dalam keuangan kita? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi? Dan di area keuangan kita, berapa banyak uang yang kita investasikan untuk agenda kerajaan Allah, mendukung pelayanan misi, kebutuhan gereja. Dan apakah tujuan hidup kita menyatakan Kristus sebagai Tuhan yang terutama dan satu-satunya jalan keselamatan? Apakah kita memiliki kepekaan akan Yesus Kristus saat kita menjalani hari-hari kita setiap hari? Saat kita sedang sibuk bekerja di kantor, sadarkah kita bahwa kita bekerja untuk Dia? Bukan untuk bos di kantor kita ataupun untuk diri sendiri. Saat kita kuliah, saat kita belajar, kita kuliah dan belajar bukan untuk orang tua kita, bukan untuk diri kita, tapi untuk Kristus. Dan dalam hubungan setiap hari, ketika hak kita dirampas, kita diperlakukan tidak adil, bagaimana kita merespon? Apakah kita akan merespon sama seperti Kristus? Atau kita akan lebih mementingkan harga diri kita? Dan saat kita bergumul untuk membuat keputusan yang penting dalam hidup ini, pekerjaan, perusahaan, apakah Kristus memiliki hak untuk berdaulat dalam hidup kita? Apakah saat kita mengambil keputusan penting, kita akan mengalami Kristus yang lebih lagi, yang lebih real? Atau kita yang semakin besar, ego kita akan semakin besar, dan Tuhan semakin mengecil? Doa saya pagi hari ini, biar Kristus menjadi Tuhan yang terutama dan satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Biar pagi hari ini Engkau memperbaharui komitmen kami, iman kami, pengharapan kami akan siapa Engkau. Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang terutama. Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami. Dan kepadamu lah kami menyerahkan hidup kami.
Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kami, dalam masing-masing pribadi di tempat ini, dan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. Biar lagu ini menjadi pengakuan iman kita bahwa Kristus di atas segala-galanya, tidak kurang dan tidak lebih. He is the Alpha and Omega. Oh, thank you, Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy
yang terutama. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Say you are holy. You are holy. Say holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say you are holy. You are holy. Say holy. Are you Lord? Lord God Almighty. Say He's worthy. Worthy is the Lamb. Say you are holy. Are you Lord? Lord God Almighty. Say worthy is the Lamb. Say worthy is the Lamb. Say you are holy. holy. Say holy. Say are you Lord? Lord God Almighty. Say worthy is the Lamb. Holy. Mari angkat tanganmu. Lift up Are you your hands. Lord Lift up your voice. God Almighty? Say worthy. Worthy is the Lamb. Say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say you are holy. You are holy. Say holy. Holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say worthy is the Lamb. He's worthy. Worthy is the Lamb. Say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, one more time, say. Worthy is the Lamb. Say amen. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di dalam kehidupan ini. Engkau yang layak untuk kami ceritakan, dan hanya Engkau layak untuk diberitakan Tuhan. Tiada yang lain di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan akan hati-Mu. Terima kasih akan kebaikan Tuhan yang akan menjadi cerita kami sepanjang minggu ini Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang menguatkan, meneguhkan kami, bahkan Engkau memberikan keberanian bagi kami untuk kami dapat membawa Injil, kebenaran
bagi orang yang membutuhkan Injil Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan kepekaan bagi kami, memberikan mata hati yang terang untuk melihat setiap orang membutuhkan kabar baik Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, minta perlindungan Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga Tuhan pada saat kami berbicara Tuhan, urapan Engkau hadir, orang dipulihkan, orang disembuhkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak diceritakan, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Apapun pekerjaan tangan yang mereka lakukan, buatlah itu berhasil Tuhan. Dan mereka menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, dan berkat Tuhan bercukupan bahkan berkelimpahan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang, Allah Immanuel menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Amin.